Laga aksi dari perfilman Indonesia menjadi sebuah genre yang dicari-cari banget belakangan ini men. Bahkan di kalangan orang-orang luar pun suka sama film-film actionnya dari Indonesia. Tapi di beberapa tahun belakangan ini Indonesia lagi krisis stok film action men. Dimana produksi film action sendiri gak sebanyak dulu gitu. Sebenarnya juga list film ini harusnya masuk konten best movie tahunan ya. Cuma berhubung tiap tahunnya film action ini minim ya. Jadi ya gue masukin di konten rekomendasi film aja deh. Sama aja kok. Semua filmnya tentu bakal seru dan gue sortir filmnya dari 2 tahun terakhir ya. Sampai dengan masa sekarang gitu ya. Oke gak usah lama-lama lagi, langsunglah inilah 5 film action Indonesia seru dan juga terbaru untuk kalian tonton di weekend ini. Di list film pertama ini langsung gue buka dengan film yang bakal seru banget nih. Dari ceritanya, actionnya maupun dengan konsep yang bakal seru banget. Gue jamin kalian bakal ketagihan nonton di 2,5 jam filmnya diputar. Mencuri Raden Saleh adalah sebuah kisah pencurian terbesar di Indonesia abad ini yang kini udah semakin marak gitu terjadi dan tereksekusi. Sekelompok anak muda yang penuh intrik tentunya bersiap-siap nih untuk mencuri mahakarya dari Raden Saleh yang sangat terkenal berjudul Penangkapan Diponegoro. Dan dalam kisahnya tersebut bakal penuh dengan tipu daya, pemalsuan, peretasan, pertarungan, serta manipulasi dari berbagai kelompok di sana. Kisah ini semakin seru karena didalangi oleh seseorang pemuda amatiran dengan penuh ambisi. Salah satu film terbaik yang pernah gue tonton di bioskop pada tahun 2020 lalu men. Ini film bener-bener menggugah adrenalin para penontonnya gitu. Selain itu tema yang diusung film ini juga adalah tema yang jarang banget ada di Indonesia loh. Dengan sebuah pencurian paling brilian pada skenario yang tak terpikirkan gitu. Ceritanya juga tentu bakal menarik dan bikin kalian ikutan terpacu untuk ngikutin terus habis sampai filmnya selesai gitu ya. Ada banyak scene yang gue suka dalam film ini dan vibes-nya itu loh yang bikin film ini keren banget. Penggarapan dari para karakternya pun keren abis ya. Dan gua suka banget sama pembagiannya nih, dimana semuanya sama rata tereksplor gitu. Walaupun memang punya main lead role yang kental banget. Gak lepas dari karakternya, para pemerannya pun punya role yang pas masing-masing ya. Dimana Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Agni Halkwi, Rachel Amanda, Umay Sahab, dan Ari Irham bener-bener sangat mencolok dalam film ini. Semua pemerannya ini adalah para bibit unggul aktor terbaiknya Indonesia men. Yang mana memang di masa yang akan datang ada banyak banget nih film masterpiece yang dimainkan oleh para case-nya ini. Gue personally suka banget sama film ini dan rugi banget bagi kalian yang belum pernah nonton filmnya. So gak usah ragu-ragu lagi buat nonton ini film karena terbukti seru banget kok. Nyatanya ini film di rating 7,3 situs IMDb yang tentu not bad lah untuk kalian tonton ya. Gak usah bingung lah untuk nonton di mana. Ini film udah ada di Netflix kok. Next tentu bakal lebih intens lagi ya, dimana ini film bakal menjadi film komedi action menarik yang tentu seru abis men. Kisahnya bakal sangat unik juga, dimana tentu bakal punya konsep yang fresh di Indonesia. Hitman menceritakan dari seorang pembunuh bayaran bernama Johnny yang terkenal dengan keahliannya dan juga kebengisannya. Ia berniat untuk pensiun dari dunia kelam dan juga kejam tersebut demi untuk hidup tenang dan hidup dengan normal dengan orang yang ia sayangi gitu. Namun rencana pensiunnya tersebut berhenti seketika men, ketika ia terjebak dalam sebuah misi terakhir yang jauh lebih sulit dan jauh lebih ngeri dari sebelumnya. Sebetulnya ini film menarik banget sih, dan juga jarang-jarang Indonesia buat film pembunuh bayaran yang niatnya kayak gini gitu. Cuma ceritanya agak kurang greget ya men, dimana ceritanya ini adalah cerita yang bisa kalian tebak dan bisa kalian amati dengan sekali tonton pun udah bisa ngira-ngira gitu kedepannya kayak gimana ya. Gua akui unsur actionnya keren abis gitu, dan tentu bakal seru karena ini film dibalut dengan komedi yang sangat ringan. Jadi ya nggak bisa bikin bosen lah gitu ya. Alur dalam filmnya ini juga cukup cepat yang menjadikan film ini penuh dengan adrenalin men. Cuma karena plot yang cepat tersebut lah jadi karakternya dalam film ini agak kurang terasa eksplornya gitu. Kurang mendapatkan feels-nya ya. Agak cukup menyayangkan sih, tapi masih bisa diterima lah untuk para penonton yang awam ataupun yang udah expert juga. Mungkin karena dari Vino G. Bastian dan juga Abdur Arsyad ya yang cukup menghayati di setiap scene per scene-nya men. Plot-plotnya tersebut nggak kelihatan gitu, bakal tertutupi dengan acting mereka. Ambisi dari keduanya memang bener-bener keren banget loh kalau udah menyangkut soal acting dan juga peranan dalam film action man. Keduanya bermain jadi main role di film ini ya, yakni si Johnny dan juga Frankie, dimana mereka bakal beradu nasib jadi pembunuh bayaran yang pengen pensiun doang gitu. Overall Hitman ini seru banget untuk kalian pecinta film action Indonesia ya. Ratingnya juga not bad, ada 6,9 situs IMDb. Yang kabar baiknya nih film langsung bisa disiarkan dalam platform streaming legalnya Indonesia yaitu di Prime Video.
Indonesia kedatangan film superhero lagi nih, dimana ini film udah ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya dari kapan tahu ya. Premier filmnya pun keluar dan tentu para fansnya excited banget gitu. Begitupun dengan gua juga ya. Sri Asih mengisahkan pada seorang perempuan bernama Alana yang selalu berjuang untuk melawan kemarahan yang sudah menguasainya sejak ia masih kecil. Lahir dalam masa-masa susah oleh orang tuanya dan juga sebuah tragedi letusan gunung berapi yang sangat mengerikan menjadikan Alana punya kepribadian yang kuat dan juga pemberani. Setelah hidup di panti asuhan, Alana pun diadopsi oleh seorang wanita kaya yang berusaha memberinya kehidupan normal, men. Namun, ketika ia dewasa, Alana pun menemukan sebuah kebenaran yang sangat kelam tentang asal-usulnya, yang tentu hal tersebutlah yang mengubah segalanya dari hidupnya tersebut. Gue sangat proud banget men sama film-film Indonesia yang akhirnya punya sebuah sinematik luar biasa dari tema soal pahlawan super gitu. Ini adalah upgradean terbesar dari jagat sinema bumi langit ya men, dimana dari sinematografi, cerita dan juga scene aksinya bener-bener keren banget. Editing dalam filmnya pun lebih baik dari film sebelumnya ya, yakni Gundala tersebut, yang mana mereka meredus penggunaan efek yang berlebihan di dalam filmnya tersebut. Gue personally sangat setuju banget dengan hal tersebut dan sangat suka banget gitu. Tujuannya ya biar lebih kalem, gak cringe, tapi tetap keren gitu ya. Setiap detail filmnya udah gue review di konten reviewan ya. Silahkan cari aja kontennya di bawah ini ataupun bisa klik aja di add card pojok kanan atas kalian. Sepengalaman dari gue nonton Sri Asih di bioskop, ini film keren banget men. Yang dibuktikan dalam penayangan dan juga ratingnya di 6,4 situs IMDb men. Gak usah ke bioskop lagi karena ini film udah tersedia di Disney Plus Hotstar. Satu lagi film unik yang mana ini film bakal punya konsep berbeda dibandingkan dengan film-film laga aksi belakangan ini men. Selain ini film punya skenario action yang seru, sinematik filmnya juga keren abis. 13 bom di Jakarta ini mengisahkan pada sebuah kota yang sedang terancam oleh serangkaian bom yang ditempatkan oleh seorang pria misterius bernama Arok men. Untuk menghentikan ancaman ini, Badan Intelijen ICTA atau ICTA mengarahkan perhatian pada dua pengusaha muda yaitu Oscar dan juga William. Yang keduanya diduga terlibat dengan insiden tersebut ya. Namun ketika seseorang penyusup tak diketahui masuk ke dalam tim tersebut, misi rahasia ini menjadi semakin rumit untuk direalisasikan men. Akibatnya, waktu terus berkurang sebelum bom-bom tersebut meledak. Menggunakan konsep yang menarik dan juga mungkin menjadi salah satu dengan konsep yang fresh ya, membuat 13 bom di Jakarta ini benar-benar ditunggu-tunggu pada waktu penayangannya men. Ceritanya yang menarik adalah poin utama yang terletak di dalam film ini, dimana ceritanya terlihat rumit namun masih bisa untuk diikuti oleh para penonton yang memang gak suka nonton film action sekalipun gitu. Sinematografi dalam film ini juaranya sih, dimana sinematiknya bakal sangat terasa banget dengan semua pemilihan warna dark yang tentu bakal sangat intens banget. Penggarapan dalam film ini niat banget men, dimana semua properti desain produksinya pakai barang yang asli. Apalagi kalau menyangkut soal mobil-mobil yang diledakkan gitu ya, itu asli rancangan mobil loh. Efek visualnya juga sangat mantep banget dengan ala-ala teknik Hollywood seperti kayak percikan ledakan sampai dengan asapnya semua bakal pakai tambahan CGI yang profesional. Sehingga para penontonnya ikut enjoy untuk menikmati ledakan-ledakannya gitu ya. Terus gak kalah pentingnya juga para pemeran yang ikut ambil di dalam film ini men. Dimana jajarannya ini adalah para pemeran aktor famous actionnya Indonesia semua gitu. Seperti ada Ciko Kurniawan, Rio Dewanto, Ganindra Bimo, dan masih ada banyak lagi gitu. Mereka-mereka inilah yang bikin ini film terasa hidup men. Kesimpulannya, kalau kalian suka sama film-film action penuh dengan ledakan, 13 Bombs ini adalah filmnya. Ratingnya juga tinggi kok, ada di 7,2 situs IMDb, tapi sayangnya ini masih baru ya, belum ada di Netflix. Terakhir yang menjadi primadona di dalam list ini adalah film ini men, dimana ini film juga favorit gua ya. Pada sebuah kisah seru yang penuh dengan ledakan dan juga laga aksi yang sangat kocak namun juga serius gitu. The Big Four mengisahkan tentang seorang detektif yang terjerat dalam misteri kematian ayahnya yang membawanya ke sebuah pulau terpencil di tengah lautan tropis yang sangat indah men. Di sana dia terkejut mengetahui bahwa sang ayah merupakan otak di balik sebuah sindikat pembunuhan bayaran yang mematikan, dan kini dia terpaksa bersekutu dengan 4 mantan pembunuh bayaran tersebut gitu, yang dahulunya dilatih oleh ayahnya itu. Sambil menavigasi pertarungan berbahaya tersebut, sang detektif pun bingung harus memilih antara kebenaran atau keberhasilan. Pernah menjadi primadona pada awal primer tayangnya di Netflix, The Big Four ini sangat sukses menduduki 10 besar film Netflix terbanyak ditonton di seluruh dunia men. Ya, di seluruh dunia gitu. Dimana saingannya itu bukan main-main susahnya gitu ya.
Hal itu terbukti dengan memberikan sebuah film masterpiece yang sangat-sangat keren ini men. Ceritanya yang seru, sebuah konsep yang fresh, dan tentu skenario aksi yang gila kerennya membuat gue terpincut buat nonton ini film. Bahkan gue udah nonton 3 kali nobar bareng temen gitu. Ini film adalah produksi langsung dari Netflix original ya, dimana film-film indie yang diproduksi oleh Netflix pasti bakal sangat sukses di pasaran. Mereka membuat film Indonesia keren ini dengan sinematografi yang epic loh, dimana actionnya ini adalah sebuah action modern yang mana nggak ada unsur campur tangan dari sebuah martial arts, tapi kerennya bukan main. Pemeran yang bakal ikut ambil peran juga adalah pemeran terbaiknya dari Indonesia yang secara mengejutkan di-split dengan para komedian dari Indonesia men. Sebut aja ada Abimana Arya Satya yang sebegitu mengejutkannya bermain komedi action dengan sangat keren dan juga sangat lucu di dalam film ini. Overall, The Big Four ini adalah sebuah film masterpiece dari Indonesia yang selalu melekat di kancah internasional ya. Dimana ratingnya juga di 6,1 situs IMDb dan produksi Netflix, tentu ditayangin di Netflix dong. Oke, itu aja rekomendasi 5 film action Indonesia seru dan juga terbaru dari 2 tahun belakangan ini. Film mana nih yang jadi favorit kalian? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke tongkrongan kalian biar pada tahu ada film action seru untuk mereka tonton loh. Ya pengen request untuk konten apa yang harus gue bawain di konten atau di minggu depan ya. Silahkan gabung membershipnya dulu dan isikan di sana. Sekian dari gue, Ari, pamit undur diri. Selamat nonton and see you in the next film.